semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku dan Momo. Nah, mungkin teman-teman yang ngikutin video aku dari awal, aku selalu ditemenin sama Siti. Tapi kali ini aku ditemenin teman baru aku, namanya Momo. Ya, Mo. Ternyata aku udah lama banget gak bikin video ya. Ya Allah, aku minta maaf banget ya, karena kemarin aku lagi hektik banget sama LTA, laporan tugas akhir itu kayak skripsi gitu, terus wisuda, terus ujian kompetensi. Nah, alhamdulillah semuanya udah terlalui, tinggal nunggu hasilnya. Semoga hasil baik selalu menyertai aku, amin. Nah, karena udah selesai semua dan aku udah santai, akhirnya aku bisa bikin video lagi. Terus aku juga mau ngucapin congratulations karena aku belum, udah sih sebagian aku udah ngucapin selamat kepada teman-teman yang kemarin ikut daftar pejuang Poltekkes di tahun 2020. Terus ada yang udah keterima dan sekarang udah jadi mahasiswa. Aku sekali lagi mengucapin congratulations, kalian adalah mahasiswa terpilih. Aku titip pesan untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan yang udah kamu dapat, karena kamu itu termasuk orang yang beruntung. Banyak banget orang yang mau masuk Poltekkes. Pesan aku kayak gitu, dan kamu kuliahnya juga semangat ya, dan lancar sampai wisuda nanti, amin. Nah, jadi di video kali ini aku ingin bikin Q&A, tentunya seputar tentang Poltekkes, karena mungkin banyak teman-teman yang udah mempersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya kemana, antara ke universitas atau politeknik atau Poltekkes, banyak banget kan. Nah, aku juga udah pernah bikin instastory di Instagram aku kayak gini. Nah, itu ternyata banyak banget antusiasnya dari teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail tentang Poltekkes. Nah, jadi aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Aku juga mau ngucapin kepada teman-teman yang udah subscribe dan selalu nonton atau nungguin video aku, karena dari energi positif kalian aku bisa berkembang dan semangat lagi bikin video. Sekali lagi aku sama Momo mengucapin terima kasih banyak. Yuk langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Kak, apa sih bedanya Poltekkes sama universitas? Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara Poltekkes dan universitas. Secara umum itu ada 5 perbedaan. Yang pertama itu dari segi pendidikannya. Jadi kalau untuk Poltekkes, nah Poltekkes ini kan dia termasuk ke dalam politeknik, karena Poltekkes ini tingkatan dari Politeknik Kesehatan. Nah, dimana politeknik ini dia merupakan sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Maksudnya pendidikan vokasi ini adalah pendidikan kejuruan yang ilmunya lebih menjurus. Nah, pada akhirnya teman-teman itu akan dijadikan ahli di bidang tersebut, misalnya di bidang keprofesian. Jadi untuk Poltekkes sendiri merupakan sebuah institusi pendidikan kedinasan tenaga profesional di bidang kesehatan dan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk yang universitas, dia merupakan sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademis, yang mana lulusan dari universitas ini mempunyai cakupan yang lebih luas di bidang teori. Secara sederhananya, kalau misalnya lulusan dari politeknik itu dia lebih terampil, dan lulusan dari universitas itu dia lebih ke teori. Nah, perbedaan yang kedua itu dari jalur masuknya. Kalau untuk Poltekkes itu dia jalur masuknya itu PMDP, penelusuran minat dan bakat, dan jalur tulis. Nah, kalau yang di universitas itu jalur masuknya ada 2, SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, sama SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang ketiga itu ada dari segi materi kuliahnya. Jadi untuk di Poltekkes ini, karena dia tadi tujuannya
lulusannya itu akan dijadikan ahli di bidang tersebut. Jadi dia untuk teorinya sendiri 40% dan prakteknya 60%. Nah, sedangkan untuk yang universitas itu kebalikannya. Teorinya lebih banyak 60% dan praktikumnya hanya 40%. Nah, yang keempat itu dari sistem SKS-nya. Jadi untuk di universitas, mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mengatur SKS atau satuan kredit semesternya di tiap semester. Nah, yang penting mahasiswa ini SKS-nya ini mencapai, nah untuk S1 itu SKS-nya sekitar 144 sampai 160 SKS. Nah, untuk yang di Politeknik ini sedikit berbeda dengan mahasiswa di universitas, karena di Politeknik ini pasalnya mahasiswanya tidak bisa memilih SKS di tiap semesternya. Jadi di Politeknik itu kayak udah ditetapkan untuk tiap semesternya. Jadi karena di Politeknik atau di Poltekkes untuk SKS-nya sudah ditetapkan, jadi mahasiswanya ini akan lulus dengan tepat waktu. Nah, untuk SKS di D3 itu sekitar 110 sampai 120 SKS. Nah, yang terakhir ini, yang kelima itu dari gelar yang akan didapat. Kalau di Politeknik ini karena jenjangnya itu D3 dan D4. Nah, untuk yang D3 sendiri ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan D3 akan mendapatkan gelar namanya itu AMD Ali Madya. Nah, untuk yang D4 ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan, kita akan mendapatkan gelar STR Sarjana Terapan, dan ini setara dengan S1 di universitas, tapi bedanya ini sederhananya D4 atau sarjana terapan ini dia sarjana yang lebih keterampilan ke ilmu prakteknya. Nah, untuk yang kalau misalnya kita sudah menyelesaikan pendidikan di universitas, kita akan mendapatkan gelar S1 atau strata 1, strata 2, S2, dan S3. Selanjutnya ada pertanyaan, halo kak, mau tanya Poltekkes itu negeri apa swasta ya kak? Nah, jadi karena Poltekkes itu di bawah naungan Kementerian Kesehatan, jadi Poltekkes ini dia berstatusnya negeri. Ya, jadi Poltekkes ini negeri. Next, kak, apa benar kak Poltekkes itu kedinasan? Ya, jawabannya benar. Nah, di sini aku ingin meluruskan yang masih menjadi kekeliruan di antara teman-teman antara sekolah kedinasan dan ikatan dinas. Jadi, untuk sekolah kedinasan ini dia ada dua, ada sekolah kedinasan berstatus ikatan dinas dan sekolah kedinasan berstatus non-ikatan dinas. Nah, yang dimaksud dengan ikatan dinas ini, jadi setelah kita menyelesaikan pendidikannya, nah kita itu langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk yang sekolah kedinasan berstatus non-ikatan dinas, jadi setelah lulus itu tidak langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara, tapi kita punya peluang untuk menjadi pegawai atau PNS di kementerian, badan atau lembaga, yaitu dengan mengikuti tes namanya itu tes CPNS. Nah, di Indonesia sendiri ada 8 sekolah kedinasan yang berstatus ikatan dinas. Yang pertama itu ada PKN STAN. Nah, PKN STAN ini di bawah naungan Kementerian Keuangan. Yang kedua itu ada IPDN, dia di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga ada STSN, itu di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang keempat ada Poltekkip dan Poltekim, dia di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima ada STIN, dia di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Yang keenam ada Politeknik Statistika, nah itu di bawah Badan Pusat Statistik. Yang ketujuh ada STMKG, di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan yang terakhir yang kedelapan itu ada STTD, di bawah
naungan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi kesimpulannya untuk Poltekkes ini dia sekolah kedinasan yang berstatus non-ikatan dinas. Next, ada lagi, Kak mau tanya deh, boleh? Apa benar lulusan dari Poltekkes menjamin dapat kerja, Kak? Atau bahkan menjadi PNS? Nah, aku jawab ya. Jadi, kalau kita dapat kerja sih ya pastilah. Insya Allah kalau lulusan dari Poltekkes itu kurang dari 3 bulan udah diserap kerja, baik di RS, di puskesmas, atau di badan-badan pemerintahan, klinik, dan lain-lainnya. Terus untuk menjadi PNS, nah lulusan Poltekkes ini juga berpeluang, tapi kita harus mengikuti tes dulu, namanya tes CPNS. Menurutku ya, pada intinya sih semuanya itu tergantung pada diri kita. Kalau misalnya kinerja kita bagus, attitude kita bagus, knowledge kita juga bagus, pasti tuh dunia kerja tuh ada di tangan kita. Intinya tuh semua kembali lagi pada diri kita. Next, halo Kak, mau tanya, prospek kerjanya setelah lulus dari Poltekkes gimana sih? Maksudnya prospek lulus dari Poltekkes tuh gimana? Nah, pendapat pribadiku ya, karena aku kan juga baru lulus. Kalau misalnya lulusan dari jurusan kesehatan itu, insya Allah tuh ada aja lapangan kerjanya dan menjamin sih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena vaskes di Indonesia ini sangat banyak sekali. Menurut survei yang aku cari di website, pada tahun 2017 Indonesia memiliki 2.831 rumah sakit. Jadi kebayangkan kalau misalnya kamu lulusan di kesehatan, insya Allah tuh untuk lapangan kerjanya tuh sangat banyak. Tinggal balik lagi pada diri kita. Nah, ini ada lagi, Kak, ada berapa Poltekkes di Indonesia? Dan ada jurusan apa aja, Kak? Nah, untuk Poltekkes ini kan sangat banyak, karena Indonesia ini kan dia negara kepulauan. Jadi Poltekkes ini tuh tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nah, total Poltekkesnya ini tuh ada 38, di mana di Pulau Sumatera ada 10, di Pulau Jawa ada 11, di Pulau Nusa Tenggara ada 3, di Pulau Kalimantan dia ada 4, di Pulau Sulawesi ada 6, di Pulau Maluku ada 2, dan di Pulau Papua itu juga ada 2. Nah, untuk jurusannya ini banyak banget. Nanti aku mungkin akan kasih link di description box-nya jurusan-jurusan kesehatan yang ada di Poltekkes. Secara umum sih kayak udah tau lah ya, pasti perawat, bidan, terus ada kesehatan lingkungan, analis, fisioterapi, dan lain-lain. Nah, ini ada lagi, Kak mau tanya dong, yang bisa daftar Poltekkes lulusan dari apa, Kak? Nah, jadi untuk yang bisa daftar ke Poltekkes ini secara umum, secara general, yaitu dari lulusan SMA, MA, SMU, paket C, semua jurusan itu bisa daftar di Poltekkes. Hanya saja untuk lulusan yang SMK, tidak bisa semua jurusan mendaftar di Poltekkes. Biasanya SMK kesehatan yang bisa mendaftar di Poltekkes. Untuk lulusan SMK tidak semua jurusan bisa mendaftar di Poltekkes. Tapi nggak usah khawatir, untuk di pendaftaran SIMAMA tahun ini untuk jurusan gizi itu bisa dari SMK jurusan Tata Boga, Pariwisata, dan Pertanian. Untuk jurusan Teknik Elektromedik itu bisa dari lulusan SMK Teknik Mesin, Teknik Elektro, jurusan Teknik Komunikasi, dan lain-lain. Untuk selengkapnya nanti aku akan share filenya di description box. Jadi kalian nanti bisa lihat persyaratan atau kriteria-kriteria untuk daftar di Poltekkes. Pertanyaan selanjutnya itu, halo Kak, mau tanya, masuk Poltekkes apakah harus dari jurusan IPA, Kak? IPS boleh nggak?
Nah tadi sama kayak di atas, jadi untuk yang daftar ke Poltekkes itu bisa dari lulusan dari SMA. Mau itu di SMA jurusannya IPA atau IPS, itu boleh mendaftar. Hanya saja ada persyaratan khusus untuk lulusan SMK-nya. Nanti kalian bisa lihat di description box untuk file lengkapnya ya. Nanti aku share di sana, jadi kalian tinggal download aja. Cara daftar atau masuk Poltekkes gimana kak? Nah tadi untuk di Poltekkes kan ada secara umum sih ada dua jalur. Ada jalur PMDP, penelusuran minat dan bakat. Ini tuh dia masuknya itu dengan rapot, dengan nilai rapot. Nah yang kedua ini ada jalur tulis. Jalur tulis itu kayak seleksi di universitasnya tuh SBM, jadi seluruh Indonesia. Dan ketiga ini biasanya ada jalur mandiri, tapi jalur mandiri ini dilaksanakan beberapa Poltekkes. Jadi kembali lagi kebijakannya kepada masing-masing Poltekkesnya. Nah terus ada lagi pertanyaan, apa aja sih kak persyaratan kriteria masuk Poltekkes? Mungkin maksudnya persyaratan umumnya kali ya. Untuk persyaratan umumnya sih yang pasti WNI, warga negara Indonesia. Terus yang kedua itu tadi lulusan dari SMA, SMU, MA atau paket C. Dan lulusan SMK-nya itu ada persyaratan, ada kriteria khususnya. Terus yang terakhir sih untuk persyaratan umumnya dia memiliki kesehatan yang memadai. Artinya ini dalam proses pembelajarannya ini tidak ada yang menghambat dan tidak ada yang mengganggu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ada batasan umur kah kak untuk masuk Poltekkes? Nah, ada. Jadi untuk umurnya ini maksimal 27 tahun pada awal pendidikan akademik. Biasanya itu mulai tahun akademik baru itu di 1 September. Jadi untuk batasan umurnya itu maksimal 27 tahun pada 1 September. Halo kak, ada batasan untuk tinggi badan kah kak untuk masuk Poltekkes? Secara umum untuk persyaratan tinggi badan untuk yang perempuan dia minimal 150 dan untuk yang laki-laki minimalnya 155. Tapi ada beberapa jurusan juga memiliki kriteria tinggi badan, yaitu aku punya file persyaratan umum ini dari si mama tahun ini. Terus selanjutnya kau mau tanya juga berapa batas maksimal mata minus untuk masuk Poltekkes. Seingatku ya, maaf kalau aku salah, untuk mata minus maksimalnya itu minus 5. Nanti juga ada tes kesehatannya kok. Jadi setelah misalnya kita dinyatakan lulus di jalur tulis atau jalur PMDP, nanti selanjutnya itu ada tes kesehatan. Next, jurusan di Poltekkes buat perempuan aja kak? Enggak kok, enggak semua jurusan kesehatan itu buat perempuan. Ada kok jurusan kesehatan yang cowok banget, misalnya kayak radiologi, terus juga ada teknik elektromedik, itu kan cowok banget. Ada lagi fisioterapi. Jadi enggak semua jurusan kesehatan itu hanya untuk perempuan. Jadi untuk kamu yang laki-laki gak usah insecure ya. Kak, mau tanya, apakah jalur masuk Poltekkes sama dengan SBMPTN? Oh, maksudnya jalur masuk Poltekkes sama enggak sama SBM? Jadi tentu jelas ya, aku jawab langsung beda. Karena Poltekkes ini kan dia jalurnya ada dua, jalur PMDP yang lewat rapot atau jalur tulis, dan juga ada beberapa Poltekkes yang menyelenggarakan jalur mandiri. Nah kalau untuk SBM sendiri, SBMPTN itu kan untuk masuk ke universitas, jadi jelas beda ya, dan gak ada kaitannya antara ujian masuk Poltekkes dengan ujian SBM.
Kak, jenjang pendidikan di Poltekkes itu apa aja dan apa sih perbedaannya? Jadi untuk jenjang di Poltekkes itu dia ada D3, ada D4, ada profesi. Jadi kalau misalnya untuk yang D3 tentunya itu kan lama belajarnya, dari lama belajarnya untuk D3 itu 3 tahun, untuk yang D4 4 tahun, dan untuk yang profesi 5 tahun. Sama gelar yang didapat sih, kalau misalnya D3 kan tadi AMD, untuk yang D4 itu STR, untuk yang profesi misalnya kalau keperawatan jadinya nurse kayak gitu. Biaya kuliah di Poltekkes gimana sih Kak? Menurutku ya, karena Poltekkes ini dia statusnya negeri, jadi untuk biaya kuliahnya ini lebih murah dibandingkan dengan stikes yang berstatus swasta. Ada beasiswa nggak sih Kak di Poltekkes? Tentu dong ada. Yang aku tahu itu tuh ada beasiswa Gakin, terus sama ada beasiswa dari bank-bank yang bekerja sama dengan si kampus. Apakah Poltekkes menerima kelas karyawan? Tentu dong, tapi bedanya itu dia cuman di jamnya. Jadi kalau untuk yang pagi itu untuk yang reguler, dan untuk yang sore biasanya itu untuk kelas karyawan. Kakak, aku mau tanya deh, apa benar Kak kalau di Poltekkes lebih banyak prakteknya dibanding teori? Iya benar, karena kan capaian dari Politeknik ini, lulusannya ini diharapkan akan ahli di bidang profesinya. Jadi lebih menekankan di praktiknya, untuk praktiknya 60% dan teorinya 40%. Kak, outfit kuliah di Poltekkes gimana? Nah, ini kabar gembira untuk teman-teman yang suka bingung mau pakai baju apa, baik perempuan atau laki-laki yang suka kebingungan. Misalnya hari ini kita udah pakai baju A, terus besok pakai baju apa lagi ya. Terus kalau biasanya perempuan nih ya yang suka malu, misalnya hari ini kita udah pakai baju A, besok atau 2 harinya kita mau pakai baju A tuh kayak malu gitu. Kayaknya baju kita itu lagi ya nggak sih? Kan pasti benar. Nah, jadi untuk di Poltekkes ini perkuliahan atau kegiatan sehari-harinya itu dia menggunakan seragam. Jadi kalian tidak usah pusing untuk memikirkan outfit atau pakaian hari ini buat besok, buat hari Senin, buat hari Rabu. Halo kakak, aku mau tanya, untuk tipe soal uji tulis Poltekkes itu sama dengan SBM atau gimana ya kak? Oh wow, keren banget, dia sudah mempersiapkan uji tulisnya. Keren nih pertanyaan. Nah, jadi untuk tipe soalnya ini beda. Dimana kalau untuk soal uji tulis Poltekkes yang diujiankan itu hanya 4 mata pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. IPA-nya ini udah termasuk dari fisika, biologi, dan kimia. Terus kalau misalnya di SBM itu kan dia ada TPA-nya. Kalau di ujian tulis Poltekkes nggak ada. Di ujian Poltekkes juga nggak ada sistem minus. Terus dia total soalnya itu ada 100 soal, matematika 30 soal, bahasa Inggris 30 soal, IPA-nya 30 soal, dan bahasa Indonesianya 10 soal. Kak, aku mau tanya, beli modul untuk latihan soal-soal di mana ya kak? Nah, aku itu punya modul latihan soal waktu itu di tahun 2017 aku ikut tryout yang diadain Poltekkes Jakarta 3. Jadi Poltekkes Jakarta 3 ngadain tryout, terus dia juga ngadain paket-paketnya gitu, dan aku punya modulnya itu dari aku ikut tryout. Jadi saran aku kalau misalnya di Poltekkes daerah kamu ngadain tryout, langsung aja ikut, karena itu juga untuk mengukur kemampuan kita, akan mempersiapkan uji tulis nanti. Pendaftaran masuk Poltekkes itu kapan kak? Nah, jadi untuk pendaftarannya untuk jalur PMDP atau jalur rapot itu biasanya dia lebih dulu, sekitar bulan Januari sampai bulan Maret. Terus
Untuk jalur tulisnya itu dia sekitar bulan Februari sampai April. Tapi untuk tahun ini, di tahun 2020, untuk jalur tulis itu ditiadakan. Dia tuh diganti dengan portofolio. Portofolio itu sebenarnya hampir sama dengan jalur PMDP. Kita upload nilai rapot. Perbedaan lulusan utama dan lulusan cadangan apa sih, Kak? Nah, jadi kalau misalnya kita udah lulus di jalur PMDP atau jalur tulis, nanti kita tuh dikategorikan dua, di lulusan utama dan lulusan cadangan. Nah, di lulusan utama ini dia adalah kuota yang diutamakan untuk masuk ke Poltekkes, dan untuk lulusan yang cadangan ini dia adalah kuota untuk menggantikan posisi cadangan utama. Misalnya cadangan utamanya ini dia mengundurkan diri atau dia nggak daftar ulang, jadi lulusan di cadangan ini akan masuk kayak gitu. Yang terakhir ini ada pertanyaan, Kak, boleh dong tips lulus masuk Poltekkesnya? Kalau dari aku, kamu ikut jalur dua-duanya, jalur PMDP sama jalur tulisnya, jangan sampai ketinggalan infonya. Pokoknya dilihat kalau ada info pendaftaran itu langsung dicoba. Nah, untuk yang jalur rapot, jalur PMDP, persiapkan nilai rapotnya. Terus belajar dengan giat agar di semester 5 ini nilai kamu bagus. Terus kalau misalnya kamu punya sertifikat, kamu aktif di kegiatan-kegiatan, itu dilampirkan saja karena itu menjadi nilai plus buat diri kamu untuk penilaian panitia. Terus kalau untuk jalur tulisnya, persiapkan matang-matang karena jalur tulisnya kan ini agak beda dengan jalur rapot. Jadi persiapkan mulai latihan soal-soal, dicicil dari sekarang, karena aku percaya sih usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pengalaman aku ikut di dua-duanya, jalur PMDP sama jalur tulis. Tapi di jalur PMDP aku nggak lolos karena bukan rezeki aku nggak beruntung. Alhamdulillah aku lulus di jalur tulisnya. Oh ya, satu lagi tipsnya itu adalah berdoa, karena kalau untuk di jalur PMDP itu adalah faktor hoki, faktor lucky, karena kan kita nggak tahu dari beribu-ribu amplop yang melamar di Poltekkes. Nah, itu siapa yang dilihat oleh panitia. Jadi banyak-banyak berdoa, tetap belajar dan berusaha. Terakhir dari aku sih, aku cuman ingin menyampaikan sebenarnya mau kita sekolah di mana, melanjutkan di mana itu sama aja. Balik lagi pada akhirnya nanti outputnya itu balik lagi pada diri kita. Kalau misalnya kita sekolahnya bagus tapi kita malas, sama aja itu outputnya nggak ada hasilnya. Atau sebaliknya, saran aku mau sekolah di mana aja itu tetap kita harus semangat, kerja keras. Karena pada intinya, pada akhirnya nanti semuanya itu tergantung pada diri kita. Jadi baik politeknik, baik Poltekkes atau universitas, semuanya itu tergantung pada diri kalian. Kalau kinerja teman-teman bagus, attitude teman-teman bagus, knowledge-nya juga bagus, itu insya Allah lapangan kerja itu ada di tangan kamu. Intinya tetap semangat dan terus bekerja keras. Nah, sekian Q&A dari aku. Maaf kalau ada pertanyaannya yang gak jelas jawabnya. Terus juga kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh saja langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih yang udah nontonin aku sama Momo. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman nanti bisa masuk dan teman-teman nanti bisa melanjutkan ke pendidikan yang teman-teman impikan. Dan aku minta saran kira-kira di next video aku bikin apa ya. Tulis di kolom komentar ya. Bye bye. See you next time.